berorasi di depan umat jamaahnya menyebut Presiden Jokodok. Kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan saya menangkap ironi terhadap realita kelompok-kelompok yang provokatif, yang punya kecenderungan untuk benci dalam tanda kutip terhadap pemerintah yang sah. Terbaru, Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qumas dibully oleh mereka semua, di framing negatif dikarenakan Menteri Agama menghadiri perayaan Natal. Padahal itu sangat wajar sekali. Karena kapasitas beliau adalah sebagai pemimpin, Menteri Agama, Menteri semua agama yang menunjukkan bagaimana cara beliau mengayomi umatnya. Mengapa saya katakan ini ironi? Dikarenakan Anies Baswedan. Karena memang mereka demen nih sama Anies Baswedan, berkunjung ke Papua, kemudian patut diduga dibaptis. Dan kemudian diberi nama baptis Yohanes. Tidak ada yang protes, tidak ada yang memurtad-murtadkan Anies Baswedan, tidak ada yang mengkafir-kafirkan Anies Baswedan, termasuk Alfian Tanjung yang menggoreng Menteri Agama sama sekali tidak mengkritik Anies Baswedan. Ini kan ironi sebetulnya. Saya jadi ingat dengan kasus Gus Dur yang sebab dibaptis juga. Kemudian rame se-Indonesia rakyat tercinta ini orang mengkafir-kafirkan beliau, memurtad-murtadkan beliau. Pada kenyataannya kita dihadapkan dengan realita, ada gerombolan kelompok politik atau bahkan gelandangan politik yang mengatasnamakan agama untuk menebar kebencian. Bahkan parahnya lagi, kebencian terhadap pemerintah yang sah. Ini emergensi bagi kita semua. Cobalah kita gunakan hati nurani kita, nalar cerdas kita, logika sehat kita. Kita beragama ini bukan didasari atas dasar like and dislike, tapi benar-benar berdasarkan nilai. Dan berbaik sangka kepada saudara kita, itu yang terbaik bagi kita semua. Apalagi berbaik sangka kepada pemimpin. Baik, yang berikutnya yang juga sering mendapatkan sasaran bullying, bahkan framing negatif mengarah kepada fitnah adalah guru kita, Profesor Dr. Kiai Haji Habib Muhammad Said Akil Sirot. Beliau sering sekali di framing, dituduh liberal, dituduh Syiah dan lain sebagainya. Terakhir ketika beliau mengkritik style Khawarij. Kan disebutkan dalam banyak hadis sahih tentang style Zulkhuwaisirah, penampilan Zulkhuwaisirah, penampilan Abdurrahman bin Muljam, salah satunya katul lihyah, yang janggutnya panjang. Kiai Said bukan dalam rangka menghina janggut, tapi beliau coba ingin menyadarkan kita, bangsa Indonesia, jangan terjebak dengan penampilan, jangan terjebak dengan janggut semata. Karena dulu Khawarij, Abdurrahman bin Muljam, Zulkhuwaisirah juga disifati dengan janggut yang lebat juga. Tapi beliau digoreng, dibully se-Indonesia gara-gara pernyataan beliau. Sekarang kita balik, sesama Habib juga. Kalau tadi kita mencontohkan Habib Said Akil Sirot, ada juga Habib Rizik Syihab. Yang beliau di berbagai macam kesempatan ceramahnya isinya memaki-maki, nantang-nantang, gagah-gagahan. Bahkan ada ceramah beliau yang menyebut Presiden Jokowi Jokodok. Dia berorasi di depan umat jamaahnya menyebut Presiden Jokodok. Kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Nah, inilah yang saya sebut dengan ironi. Penistaan kepada presiden, penghinaan terhadap presiden. Tapi dipuja-puji. Di mana hati nurani kita semua? Padahal
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man ahana sultana ahanahullah." Barang siapa yang menghina sultan, presiden itu sultan, wakil presiden itu sultan, menteri agama itu sultan. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina sultan, menghina pemerintah, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Jangankan menghina penguasa, pemerintah atau sultan. Menghina orang biasa saja kita nggak boleh. Ini yang kita hina sultan. Apalagi membangun opini, menyebar fitnah dan provokasi, mengajak umat ini untuk tidak percaya dengan pemerintah yang sah. Atau bahasa lainnya, mendelegitimasi pemerintah yang sah. Segala isu diarahkan untuk membuat rakyat ini agar tidak percaya dengan pemerintah yang sah. Ini kan dosa besar. Salah satu dosa besar adalah bughah, membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah yang sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan, man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah atau mempengaruhi umat ini agar tidak percaya dengan pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan dia memisahkan diri dari negaranya atau berlepas tangan dari kesetiaan kepada negaranya, famata, maka dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Saya tidak menemukan satupun dalil yang memperbolehkan kita menghina pemerintah yang sah. Kendati pun kita semua mesti maklum sebetulnya, dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensinyalir. Nanti kata Nabi akan muncul du'atun ana abwabi jahannam, pendakwah-pendakwah kepada pintu-pintu jahannam. Siapa mereka? Orang-orang yang mendakwahkan agama secara provokatif, mengancam disintegrasi bangsa, merusak persatuan, dan mengajak umat ini melawan pemerintah yang sah. Itulah mengapa para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau zaman pendakwah-pendakwah provokatif itu sudah muncul, apa yang harus kami lakukan? Nabi mewasiatkan, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, setialah dengan kelompok kaum muslimin yang paling banyak, yang paling mayoritas, wa imamahum, dan kepada pemerintah mereka. Jadi saya ingin membangun logika sederhana. Gerakan yang benar, arus yang benar hari ini adalah orang yang beragama berbanding lurus dengan ketaatan bernegara. Kita taat kepada Allah tapi berbanding lurus juga kepada ketaatan kepada Rasulullah dan kepada pemerintah yang sah. Ini pilihan cara beragama yang benar. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan agama, dia berjubah agama, tapi mengajak kita semua melawan pemerintah yang sah, maka jelas dia dhalun mudhillun, sesat dan menyesatkan. Ini wasiat Nabi. Lantas kemudian ini yang menarik. Ya Rasulullah, sibhum lana. Ya Rasulullah, ceritakan sifat mereka. Provokator, pendakwah-pendakwah jahanam itu, pendakwah kepada pintu-pintu jahanam tersebut, ceritakan sifat mereka kepada kami. Nabi kemudian menyebutkan, hum min jildatina, mereka dari kulit kita, wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka fasih berbicara dengan lisan kita. Nabi merujuk kepada Arab itu sendiri. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Provokator-provokator tersebut terindikasi mereka, kata Nabi, dari warna kulit kita dan bicara dengan aksen kita. Ini peringatan bagi kita semua.